I feel a very strong sense of God's purpose in your community. I feel a very strong sense of God's presence in your community. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat di gereja ini. Amin. And so I bring greetings from Australia to Pastor Abus, Pastor Christina, and Pastor Michael. Saya sampaikan salam hangat dari Australia untuk Pastor Agus, Pastor Christina, Pastor Michael Lino. And it's great to have my assistant here from Malaysia, Assistant Adeline. Dan kepada asisten saya, Ibu Adeline dari Malaysia, yang juga terbang khusus dari Malaysia untuk hadir di gereja ini. And it was so wonderful to participate in your worship. Sungguh saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam penyembahan saudara. And the church has a very strong, deep connection to the Spirit of God through worship. Pastor Jim merasakan hubungan yang sangat dekat ketika dalam penyembahan hadirat Tuhan turun dan beliau bisa merasakan bahwa di sini hadirat Tuhan sangat kuat. Amin. So many thanks to the worship team for their service to the church. Pastor Jim memberikan apresiasi dan terima kasih khusus kepada tim pemuji, imam musik dan juga singer yang telah membawakan pujian penyembahan sehingga hadirat Tuhan bisa dirasakan oleh kita semua. Also this morning before we enter into the Word and pray, Sebelum kita masuk ke dalam firman, I'd like to thank you for your interpretation skills. Thank you so much. beliau berterima kasih untuk penerjemahannya. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, before we come around the Word this morning, Tuhan, kami datang pada pagi ini. we take a moment to bow before you. Kami mengambil waktu untuk bersujud di hadapan Tuhan. As we have prepared the way in worship this morning, Ketika kami menyanyikan penyembahan dan pujian kami pagi ini, our devotion is toward you. devosi kami, pujian kami hanyalah bagi Engkau saja. Father, I ask this morning that you would teach us Bapa, kami mohon pada pagi hari ini Engkau mengajar kami through the revelation of your word. dari pewahyuan akan firman-Mu. Your word is life. Firman-Mu itu adalah kehidupan, It is health itu adalah kesembuhan, kesehatan to those that find it. bagi mereka semua yang menemukannya. So Lord, we search your word this morning Tuhan, kami mencari dan menyelidiki firman-Mu pada hari ini. and we ask that you would speak to us Kami mohon Kau bicara kepada kami masing-masing in the wonderful name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. I want to talk this morning about growing your personal spirituality. Saya akan bicara tentang pertumbuhan rohani masing-masing dari kita pada pagi hari ini. The most important aspect of church life Aspek yang terpenting dalam kehidupan bergereja is not just what we do with our hands and our feet, bukan apa yang bisa kita lakukan dengan tangan kita atau apa yang kita lakukan dengan kaki kita, but the most important aspect of church, of Christianity, of being born again and saved, hal yang terpenting dalam kehidupan bergereja atau kehidupan Kristen adalah lahir baru, is developing a strong spiritual connection with God. adalah memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Growing is known as the great possibility. Pertumbuhan itu adalah hal yang sangat memungkinkan. Because it is not easy to grow over a lengthy period. Sebab tidak mudah untuk bertumbuh dalam jangka yang sangat panjang dan berkelanjutan. Our commitments to Christ until we pass away and go to eternity. Komitmen kita kepada Tuhan itu adalah
kepada kekekalan. Until then, we are growing. Sampai kita mencapai pertumbuhan rohani. So it's important that we embrace growing a spirituality. Sehingga sungguh sangat penting ketika kita bisa bertumbuh secara rohani. Growing is not about acquiring information and knowledge. Pertumbuhan itu bukan hanya sekedar mendapatkan pengetahuan atau pengertian. Growing's most important prerequisite is obtaining established spiritual revelations to practice. Pertumbuhan yang terpenting dari pertumbuhan adalah bagaimana mendapatkan pewahyuan dari kehidupan rohani dalam firman dan mewujudkannya dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. All of church life is about hearing from God. Seluruh kehidupan bergereja atau kehidupan kekristenan itu bergantung pada mendengarkan suara Tuhan And then putting into practice what we hear from Him. dan mempraktekkan atau melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. It's so important to understand Adalah sangat penting untuk mengerti the way we grow is we practice. pertumbuhan kita dalam praktek sehari-hari. If you want to grow natural muscles, okay, Ketika Anda ingin memperbesar otot bisep Anda, you go to the gym and you pick up the weights and you grow muscles. Anda akan pergi ke gym, ke fitness center, kemudian Anda akan berlatih mengangkat beban sehingga otot biceps Anda akan berkembang, bertumbuh. You must grow by practicing. Anda harus bertumbuh dengan mempraktekkan kehidupan rohani. The ability to have what we call revealed truth or revealed practices from God to us personally. The ability for us to have revealed truth or principles or practices from God have got to come to us personally. Kemampuan kita untuk mempraktekkan kehidupan rohani itu harus datang dari diri kita masing-masing. Practice principles become lifetime principles to live by. Mempraktekkan kehidupan rohani harus dilakukan selama kita hidup secara terus-menerus dan kontinu. This church is built by strong pillars. Gereja ini, gedung gereja ini dibangun oleh pilar dan ditopang oleh pilar-pilar yang sangat kuat. Those pillars become the foundation for the building, Pilar-pilar ini menjadi fondasi akan gedung ini. and they give us protection, they give us strength, they give us security. Fondasi ini memberikan kita keamanan, memproteksi kita. Revelation from God Pewahyuan dari Tuhan are like the pillars that build our faith, adalah seperti pilar yang membangun iman kita. so that we just don't read the word, Kita tidak bisa hanya membaca Alkitab saja, but the meaning of the word is revealed to us by God Himself. tetapi arti dari firman itu akan diwahyukan sendiri oleh Tuhan kepada masing-masing kita pribadi. Strong Christian growth is a journey. Strong Christian growth is a journey. Pertumbuhan Kristen yang kuat adalah suatu perjalanan atau proses. Every single one of us are on a journey, a personal journey with God, individually and as a church corporately. Masing-masing dari kita memiliki proses atau perjalanan kehidupan rohani yang tidak sama dan juga perjalanan rohani secara komunitas, secara seluruh gereja. When Jesus spoke to His disciples, Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, He asked them this question: Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, Who do the sons of men say I am? Who do the sons of men say I am? apakah yang dikatakan anak manusia tentang aku? And some of the disciples answered Jesus and said, some of them say that you are John the Baptist that's rose from the dead. Beberapa dari murid-muridnya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Some of them said that you were Elisha,
who's come back. Ada yang berkata bahwa engkau adalah Nabi Elisa yang datang kembali. Some of them said that you're one of the prophets that's come back. Engkau adalah beberapa murid juga berkata engkau adalah nabi-nabi yang datang kembali. Then Jesus said to his disciples, "But who do you say the Son of Man is?" Tetapi Tuhan Yesus bertanya kembali kepada murid-muridnya, tetapi bagi kamu, siapakah anak manusia itu menurut kamu? And the Apostle Peter Dan Petrus says to Jesus, berkata pada Tuhan Yesus, "You are the Son of God. engkau adalah anak Allah, You are the Son of God." engkau adalah anak Allah. And then Jesus turned to him and said these words, Dan Tuhan Yesus menoleh kepada Petrus dan berkata, "Flesh and blood did not reveal this truth to you, darah dan daging tidak mewahyukan hal ini kepadamu Petrus, but my Father who is in heaven." tetapi Bapakku yang di surga. What Peter was doing was connecting with the Holy Spirit to hear from God, hear from Him. Petrus mengoneksikan dirinya dengan Tuhan Roh Kudus sehingga dia mendapatkan pewahyuan tersebut. Then Jesus turned to Peter and he said these words. Dan Tuhan Yesus kembali menoleh pada Petrus dan berkata, He said, "You are correct. engkau benar, Flesh and blood have not revealed this information, darah daging tidak akan mewahyukan hal ini kepadamu. but my Father who is in heaven. Tetapi Bapakku yang di surga, itulah yang mewahyukan hal ini kepadamu. And I say to you, Peter, Dan aku berkata kepadamu Petrus, upon this rock di atas batu ini, I shall build my church, aku akan membangun gereja, and the gates of hell shall not prevail against it." di mana gerbang neraka tidak akan bisa menahan mereka. What Jesus was conveying to Peter was the principle of revealed revelation from God. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus atau tentang hal ini adalah bagaimana pentingnya pewahyuan dari Roh Kudus atau dari Allah Bapa kepada kita masing-masing. Now, scriptures have two forms. Firman Tuhan terdiri dari dua form. The first form of scripture is what we call the Logos, the written word of God. Yang pertama adalah logos, yang artinya kata-kata, perkataan dari Tuhan. And the second one is revelation, the revealed word of God. Dan yang kedua adalah pewahyuan, di mana Tuhan mewahyukan firman tersebut. The revealed word of God establishes principles for us to live by. Pewahyuan dari firman itu yang menginspirasi kita dalam menjalani atau mempraktekkan kehidupan rohani kita di dalam hidup kita masing-masing. These principles are not something that's pressed or demanded or instructed by somebody that we must do. Pewahyuan itu bukan seperti regulasi atau peraturan yang harus wajib. These revelations are revealed to us by desire. Pewahyuan itu diberikan oleh Roh Kudus kepada kita masing-masing, sudah sudah dengan direncanakan. The word of the Lord endures forever. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. And this is the word that was preached to us. Dan firman ini adalah yang dikhotbahkan atau diajarkan kepada kita masing-masing. Jesus lives forever. He's an ascended Savior on a throne. Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Dia akan duduk di tahta dan menjadi juru selamat kita selama-lamanya. Jesus lives forever. Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. We don't serve a dead God or a dead religion. We serve a living Savior. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. And He's well in control. Dan Tuhan itu mengontrol seluruh kehidupan kita. The Bible says your word is eternal. Firman Tuhan itu kekal selamanya. And it stands forever in the heavens forever. Dan akan tetap selama-lamanya di dalam kekekalan di surga. There are four cornerstones to
what we call growing spirituality. Ada 4 pilar dalam pertumbuhan rohani dalam hidup. The first one is acknowledging the Word of God. Yang pertama adalah pentingnya kita mengenal atau mengetahui firman. We need to take the Word of God literally. Kita harus membaca atau mendengarkan firman Tuhan benar-benar secara harfiah. We need to know the exact Word of God to our personal life. Kita harus mengerti firman Tuhan di dalam hidup kita. The Bible says in the beginning was the Word, Dikatakan dalam firman-Nya pada mulanya adalah firman, and the Word was with God, dan firman itu bersama dengan Tuhan, and the Word was God. dan firman itu adalah Tuhan. This is the Word, the will, and the testament of God right here in my hand. Alkitab kita ini adalah kehendak dan juga tujuan Tuhan di dalam hidup. These are the very words of God written for mankind to read. Ini adalah firman Tuhan atau Tuhan berbicara kepada umat manusia. And when we practice the revealed Word of God, Ketika kita mempraktekkan pewahyuan dari firman ini dalam hidup kita, we are blessed. kita akan diberkati. Let the Word gather your spirituality. Let it rule your spirituality. Biarkan firman Tuhan itu berakar kuat dalam hidup kita. The second principle for growing a good spirituality is what we call prayer. Pilar yang kedua adalah kehidupan doa. Prayer builds what we call an ongoing dialogue to hear from God personally. Dan doa itu adalah dialog dua arah. Ketika kita berbicara dengan Tuhan dalam saat itu dan kita mendengar betul-betul suara. I'm married. My wife's name is Carol. Saya menikah, istri saya bernama Carol. I have a relationship with her. Saya memiliki hubungan keintiman dengan istri saya. If I do not speak to her, Kalau saya tidak berbicara pada istri saya, I will not have a very good marriage. saya tidak akan memiliki pernikahan yang baik. The relationship between us and God is like a marriage. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan pernikahan, seperti suami dan istri. We are committed in a relationship, a binding relationship. Ada suatu komitmen yang menghubungkan kita antara kita dengan Tuhan. And in a binding relationship, we communicate with each other. Ketika kita melakukan hubungan Tuhan dengan Tuhan, itu harus ada percakapan, harus bercakap-cakap, berdialog setiap hari. The ability to pray Kemampuan kita untuk berdoa is revealed in the fact of not just us praying, but us hearing when we pray. Yang namanya hubungan keintiman dengan Tuhan itu bukan sekedar kita berdoa, minta ini, minta itu, tetapi yang paling penting adalah juga mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan bicara kepada kita saat kita berdoa. My young pastors, they come to me and they say, Pastor, I was in prayer this morning. Youth pastor saya, pastor muda saya, mendatangi saya dan berkata, Pastor, saya pagi ini saya berdoa. And I say to them, what did you hear? Saya berkata kepada pastor muda saya ini, apa yang kau dengar dari itu? See, most of us, we just pray Rata-rata biasanya kita ini semua kalau berdoa, oh God bless the pastor. oh Tuhan berkati pastor, Oh God bless my family. tolong berkati keluarga saya Tuhan, Oh God bless my income. tolong berkati gaji saya, pemasukan saya Tuhan, Oh God bless my children. tolong berkati anak-anak saya Tuhan, Oh God bless my health. tolong berkati kesehatan saya Tuhan. And we always praying and never not really hearing. Kita selalu bicara, minta ini, minta itu, tanpa mendengarkan suara Tuhan. When we talk to God, it's prayer. Ketika kita bicara pada Tuhan dalam doa, It's an open communication. itu adalah komunikasi dua arah yang terbuka. When I speak to my wife, Ketika saya bicara kepada istri saya, she answers me. Pastor Carol pasti akan menjawab saya, istri saya pasti menjawab saya. When I speak to God, Ketika saya bicara
He actually answers me. Tuhan pasti bicara kepada saya. The Bible says He shows me wondrous, great things when I come before Him. Firman Tuhan berkata ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan akan mewahyukan, menyingkapkan banyak hal kepada saya. Prayer needs expectation. We need to hear from God when we pray. Ketika berdoa, tolong memiliki ekspektasi atau pengharapan bahwa Tuhan pasti bicara pada saat saya berdoa. The third great principle, Prinsip yang ketiga, growing in spirituality, pertumbuhan kehidupan rohani kita is what we call fellowship. adalah yang ketiga adalah persekutuan. Fellowship is outworking my belief system, the practices of my belief system with conviction and with others. Dengan persekutuan kita mengerjakan iman dan keyakinan kita, mempraktekkan apa yang sudah kita baca dari firman bersama dengan orang-orang lain. The way that the people know that we are Christians is by our love. Bagaimana orang-orang di dunia di luar ini mengetahui bahwa kita ini Kristen adalah dari kasih kita, kehidupan kasih kita. The Bible says that the church needs to love itself, love each other. Firman Tuhan berkata, gereja harus saling mengasihi. And when they see us loving each other, Ketika orang luar melihat komunitas gereja atau komsel bahwa mereka saling mengasihi, saling memperhatikan, they will know we are Christians because of the love that we have toward each other. Masyarakat akan mengenali kekristenan itu dari cinta kasih yang dipraktekkan dalam komunitas, dalam komsel, dalam persekutuan. It's so important Itu sangat penting sekali to learn to love each other. untuk mengasihi satu dengan yang lain. We love each other when we're not too good. Kita harus mengasihi ketika sedang tidak enak, tidak bagus. We love each other when we make mistakes. Kita mengasihi ketika kita melakukan banyak kesalahan. We don't point fingers at each other and say critical, hurtful things. Anda tidak menghakimi orang dan menyalahkan orang. We reach out to each other in love. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Kita merangkul walaupun mereka melakukan kesalahan dengan kasih. Fellowship has the core value of loving one another. Persekutuan atau komsel itu didasari oleh kasih kepada satu dengan yang lain. The Bible says, love one another as you see the day clearly approaching. Firman Tuhan berkata, kasihilah satu dengan yang lain. We must be in love with each other. Ya, kita harus mengasihi seorang akan yang lain setiap hari. A genuine concern for each other's lives. Dengan tulus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita sekalian. When we are like that, we are in true fellowship. Ketika kita melakukan seperti itu adalah persekutuan yang benar, yang sejati. We don't just come to church Kita tidak hanya datang ke gereja to serve, to do our duty. untuk melayani, untuk melakukan tugas kita. We come to church because we love the Savior. Kita datang ke gereja karena kita mencintai Tuhan. And when we come to church because we love the Savior, that love overflows toward each other. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita ke gereja karena mencintai Tuhan, cinta akan Tuhan itu akan mengalir kepada saudara-saudara kita di gereja. The Bible says love never fails. Firman Tuhan berkata, cinta tidak pernah gagal. Love covers a multitude of sin. Kasih menutupi segala kesalahan. God does not expose you. God does not expose you. Tuhan tidak akan menghakimi Anda atau membuka aib Anda. He loves you. Tuhan itu mengasihi Anda. The Bible says there is therefore now no condemnation Tuhan berkata tidak ada penghakiman to those who love the Lord. Bagi siapa saja yang mencintai Tuhan. It's the devil that condemns people. Hanya setan yang menghakimi.
It's the devil that spreads hurt and hate. Hanya setan yang menyebarkan kebencian, melukai orang, menyinggung orang. But the church spreads love Tetapi gereja and compassion memberikan kasih, belas kasihan and concern for one another. dan perhatian satu dengan yang lain. True fellowship. Itu adalah persekutuan yang sejati. The fourth thing. Pilar yang keempat, Four corners of building a great spirituality. The fourth thing untuk menumbuhkan kehidupan rohani yang sejati yang bagus. we need to learn to share our faith with others. Kita harus mempraktekkan iman kita. We need to learn to share our belief system with people who do not know Jesus Christ. Kita harus men-sharingkan kepercayaan dan iman kita kepada orang lain. Bible says the world needs the gospel. Itulah sebabnya kenapa dunia ini sangat membutuhkan Injil. The great missionary objective of God to the church is that we would reach the unchurched for Christ. Tujuan terbesar dari kekristenan atau tujuan Tuhan Yesus datang adalah supaya gereja merangkul atau mencerminkan Tuhan kepada masyarakat luar. Bali needs Jesus Christ. Bali membutuhkan Tuhan Yesus. It doesn't need another government. It doesn't need another government. Bali tidak membutuhkan pemerintahan yang lain. It doesn't need, more money, more finances. Bali tidak memerlukan keuangan atau keuangan yang lain. Bali needs Jesus Christ. Bali membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. And the representatives of Jesus Christ are in this room right now. Dan duta besar Tuhan Yesus atau duta besar kerajaan surga adalah semua yang hadir di sini saat ini. Amin. God called you, separated you, set you aside. Tuhan memanggil Anda, Tuhan memilih Anda, mengkhususkan Anda. To be an ambassador for Christ. Anda adalah ambasador dari kerajaan surga, Anda adalah duta besar dari Tuhan Yesus di dunia ini. Growing strong spirituality Pertumbuhan rohani yang sangat kuat is the ability adalah kemampuan to tell people about Christ. untuk menyampaikan berita tentang Kristus. Spirituality refers to what I call, or relates to what I call the human spirit. Kehidupan rohani sangat berhubungan atau dan bergantung kepada roh manusia, jiwa manusia. Jesus Christ did not save his flesh. Tuhan Yesus tidak menyelamatkan darah dan daging kita, tubuh daging. Jesus Christ saved his soul. Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa. The most important part of spirituality is my eternal, internal spirit. Yang terpenting dari kehidupan rohani adalah keberadaan dari roh jiwa kita yang terdalam. A physical doctor, you know what a doctor is? Ya, dokter, seorang dokter. A physical doctor can fix this. Ya, dokter bisa menyembuhkan luka-luka yang ada di badan secara fisik. But only a spiritual doctor can fix here. Tetapi hanya dokter rohani yang mampu menyembuhkan luka-luka batin, luka-luka jiwa. We cannot do in our arm of our flesh, in our body, we cannot fix our internal spirit. Dengan sesuatu yang fisik tidak bisa menyembuhkan batin kita, jiwa kita. We need the person of the Holy Spirit Kita membutuhkan Tuhan Roh Kudus to come into our eternal life masuk dalam kehidupan rohani kita, jiwa kita yang terdalam, and fix and heal me internally. dan menyembuhkan, memulihkan semua yang ada di dalam jiwa. Conversion is not through the mind. Perubahan itu bukan tentang pikiran kita. Conversion is not through science. Perubahan itu tidak karena sains. Conversion has no
contact with the world. Perubahan itu tidak ada hubungannya dengan dunia. Conversion is from God alone internally. Perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. He saves me. Tuhan yang menyelamatkan kita. And my spiritual man within me begins to start to grow and start to develop, start to be what God tells me to be. Dan jiwa saya bertumbuh dalam kerohanian di mana Tuhan sudah memulihkan. Your inner man, your soul, Jiwa kita is the filtration center for all that God has for your life. adalah sumber yang menyaring segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. John chapter 3 and verse 1 and 2. Yohanes 3 John 1 ayat 2. 3 John 1 and 2. It reads, Dear friend, 3 Yohanes 1 ayat 2. I pray that you may be in good health. Pray that you might be in good health. Saudaraku, aku berdoa supaya engkau berada dalam kesehatan yang baik And all may go well with you, dan semuanya berjalan lancar denganmu. even as your soul is prospering. Begitu juga jiwamu itu sejahtera. My inward life with Christ Kehidupan rohani yang di dalam Kristus is prospering. prospering, Enlarging, bertumbuh, growing, and my outward life is decaying. It's dying. Ketika tubuh jasmani saya menurun karena usia. I once had brown hair. Tadinya saya memiliki rambut coklat, It saudara-saudara. was nice, there was color there. Bagus sekali warnanya. Now I got snow. Sekarang rambut saya seperti salju warnanya. I had a beard, that was beautiful red beard. Janggut saya tadinya itu coklat kemerah-merahan, bagus sekali. And it's now gone snowy. Sekarang janggut saya jadi bersalju seperti ini. My outward man is decaying, Penampakan luar saya menurun berdasarkan mengikuti usia saya. but my inward man is prospering and growing. Tapi rohani saya, jiwa saya yang terdalam, manusia rohani saya berkembang menjadi kuat. There are keys to a healthy spiritual life, healthy soul. Ada kunci untuk memiliki jiwa yang sehat di dalam. First thing is that we are going to be healthy. Yang pertama adalah We need to have kita harus memiliki a purpose of forgiveness. kita harus memiliki pengampunan dalam hidup kita. Jesus came and forgave Tuhan Yesus datang dan mengampuni kita the wrongs of those who couldn't be forgiven. pada orang yang Jesus came and forgave Tuhan Yesus datang dan mengampuni kita all the wrongs of the people who couldn't be forgiven. semua dosa kesalahan yang sebenarnya tidak bisa dimaafkan atau diampuni. And in ourselves, we need to learn to forgive ourselves. Sehingga saat ini kita harus belajar untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Sometimes in Jesus Christ, we miss it. We do the wrong thing. We do something not too good. Seringkali dalam hidup kita melakukan banyak kesalahan, banyak dosa. And then we start beating ourselves up. Dan seringkali kita menyalahkan diri kita sendiri. Oh, you're bad. You did the wrong thing. Kamu ini, aku ini jelek, aku ini Kristen yang gagal, aku ini tidak bisa melakukan firman Tuhan. We are one step away from being right with God. We are one step away from being right with God. Kita ada satu langkah terpisah dari Tuhan, langkah terpisah dari Tuhan. And that is the word. Dan mulut kita, Forgive me, O Lord.
kita harus berdoa, ampuni saya Tuhan, Cleanse me, Lord. sucikan saya Tuhan, tahirkan saya Tuhan. I ask for your forgiveness, Father. Aku minta pengampunan dari Tuhan. When we say those words, Ketika kita berdoa, berkata seperti itu, the Bible says that He throws my wrong firman Tuhan berkata, Tuhan melemparkan pelanggaran dan dosa as far as the east is from the west, sejauh timur dari barat, and I am free, dan aku bebas, free to serve Him. dan aku bebas sebagai manusia yang bebas dari dosa. Set a culture of forgiveness. Miliki budaya untuk memaafkan, memiliki budaya untuk cepat mengampuni. We need to follow Jesus' example. Kita harus mengikuti contoh atau teladan dari Tuhan Yesus. Jesus came healing the sick Tuhan datang pada orang sakit and forgiving all of those dan mengampuni semua dosanya. who were being oppressed by the devil. Dan karena dia tertekan oleh iblis. Forgiveness. Pengampunan. Forgive your wife Ampuni istrimu when she does something wrong. Forgive your husband when he said the wrong thing. Ampuni suamimu ketika dia sering berkata-kata yang buruk kepadamu. Forgiveness brings you together. Pengampunan itu menyatukan pasangan. Unforgiveness separates you. Ketika kita tidak mengampuni, yang ada adalah perceraian. Unforgiveness builds walls. Ketika tidak ada pengampunan, maka akan ada dinding-dinding pemisah di antara Keep kita, people away. yang akan memisahkan orang yang satu dari yang lain. The world that we're trying to reach is in sin. Dunia yang harusnya kita jangkau, dunia yang penuh dosa, It needs forgiveness. itu membutuhkan pengampunan. The second thing to a healthy soul is what I call humility. Yang kedua yang sangat diperlukan adalah kerendahan hati. Jesus took the position as a servant. Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai hamba. He didn't come as the king of heaven. Dia tidak datang sebagai raja kerajaan surga. He came as a child in a manger. Dia datang sebagai bayi dilahir di kandang domba, And he served humanity. dan dia melayani kemanusiaan. He didn't rule them, lord over them, beat them, declare that they were wrong or bad. He served them. Tuhan Yesus tidak berkuasa atau menguasai ketika datang ke bumi. Yang ada dia melayani, tidak pernah menghakimi. The Bible says when we are proud, when we are arrogant, Ketika kita sombong dan arogan, we never get the message. kita tidak akan pernah mendapatkan pewahyuan. We need to humble ourselves before the mighty hand of God. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. And in due season, He shall raise you up. He shall lift you up. Dan pada saatnya, pada waktunya Tuhan, engkau akan diangkat, dipromosikan Tuhan sangat. Church is not just about ourselves. Gereja itu tidak hanya melulu sekedar tentang kita. So we need to be humble. Oleh karena itu kita harus merendahkan hati, memiliki kerendahan hati. But now that you have been set free Ketika kita sekarang telah dibebaskan from sin dari dosa and have become servants of God, dan menjadi pelayan Tuhan, the benefits you reap leads to holiness. Come on. keuntungannya adalah kita memiliki kekudusan, And the result of our lives is eternal life. dan hasilnya adalah kita memiliki kekekalan atau hidup yang kekal di dalam Tuhan. We haven't been given a wage to look after us for a week. We haven't been given a wage to look after us just for the week. Kita tidak disuruh untuk selama seminggu kita. Our reward is eternal. Upah kita adalah upah kekekalan. Our reward is eternal. It's not temporary. Upah kita bukan upah yang sebentar atau temporer. Upah kita adalah upah yang kekal. Eternal life is forever. Hidup yang kekal itu untuk selama-lamanya.
We can go through all these keys and everything, but I don't think we'll go through any of that. What I would like to do now is I'd like to maybe turn our attention to God. Saat ini saya ingin kita menunjukkan hati kita pada Tuhan. And if we get the piano person up, join us. Mohon imam musik, mungkin Pastor Erwin bisa ada di tempat. Is the youth pastor's name? Pastor Erwin. Pastor Elwin. Elwin, bless you. God bless you, sir. Thank you so much for